Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arusdi, NIM 4219026, yang mana pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang kita ketahui bahasanya Khulafaur Rasyidin ialah pengganti Rasulullah SAW yang bertugas untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika kita lihat bahwasanya tugas dari Nabi SAW ada dua hal. Yang pertama ialah tugas kenabian dan yang kedua ialah tugas kenegaraan. Dan tugas yang digantikan oleh para Khulafaur Rasyidin ialah tugas kenegaraan, yang mana ia menjadi pemimpin negara atau kepala negara atau pemerintahan dan juga pemimpin dalam urusan keagamaan. Sedangkan tugas kenabian tidak dapat digantikan oleh para Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah itu. Pada masa Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islamiyah ke berbagai wilayah, bangsa Romawi dan bangsa Persia selalu mencoba menghalangi dan bahkan mencoba untuk menghancurkan umat Islam. Oleh karena itu, tercatat dalam sejarah bahwasanya telah terjadi beberapa kali perperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi dan Persia tersebut. Ketika terjadi perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah ataupun pada tahun 631 Masehi, di mana Kaisar Heraklius yang berkeinginan untuk menghancurkan dan menyerbu kota Madinah dan membinasakan umat Islam, yang mana ketika itu ia juga membawa pasukan dari bangsa Arab, yang mana bangsa Arab itu telah ia kuasai sebelumnya. Mendengar rencana dari Kaisar Heraklius tersebut, maka Rasulullah SAW pun menyiapkan pasukan yakni sebanyak 300.000 orang. Dengan persiapan kaum muslimin dan Rasulullah tersebut, yang awalnya Kaisar Heraklius begitu ambisius dan begitu semangat untuk membumi hanguskan kota Madinah dan menghancurkan umat Islam, menjadi gemetar dan ketakutan. Maka kemudian ia mengajukan perdamaian kepada Rasulullah dan mau membayarkan jizyah ataupun pajak. Sesungguhnya perperangan ini ditujukan ataupun berguna untuk membalaskan kekalahan umat Islam pada perang Mu'tah, yang mana ketika itu umat Islam mengalami kekalahan. Namun sebelum keinginan untuk membalaskan dendam atas kekalahan itu tercapai, maka umat Islam pun menerima kabar duka, yaitu dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Maka estafet rencana ataupun keinginan untuk membalaskan dendam tersebut dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah, yang mana pada zaman pra-Islam nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, nama beliau ditukar oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Abu Bakar ini merupakan salah seorang sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam, dan gelar ataupun julukan Abu Bakar ini diberikan kepadanya karena ia memeluk agama Islam ketika pagi-pagi sekali. Sedangkan gelar As-Siddiq beliau dapatkan atau diberikan kepada beliau karena ia selalu membenarkan setiap peristiwa Nabi SAW, terutama peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Maka ketika Nabi SAW wafat, maka Nabi pun tidak meninggalkan satu pun pesan ataupun wasiat untuk menunjuk siapa yang akan memerintah setelah beliau wafat ini. Namun dengan demikian, sejumlah tokoh dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dengan tujuan untuk mendiskusikan dan memusyawarahkan siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka di akhir musyawarah ditunjuklah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah yang pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan dan rencana dari Rasulullah SAW, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yaitu salah satunya ialah ke daerah Syria, yang berada ketika itu Syria berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi Timur yang di bawah pimpinan Kaisar Heraklius, dengan menugaskan 4 panglima perang, yaitu yang pertama Yazid bin Abi Sufyan, kemudian yang kedua Abu Ubaidah ibn Jarrah,
kemudian Amr bin As, dan yang keempat Surahbil ibni Hasanah. Sebenarnya perluasan ataupun perkembangan wilayah Islam ke daerah Syria ini telah dilakukan sejak masa Nabi SAW akan wafat. Namun ketika pasukan Islam, pasukan kaum muslimin mendengar berita tentang wafatnya Nabi SAW, maka pengembangan ini pun sempat terhenti. Dan dengan dilanjutkannya kepemimpinan oleh Abu Bakar, maka dilanjutkanlah kembali pengembangan tersebut. Selain dari 4 panglima perang yang telah diutus, kemudian datanglah bantuan untuk memperkuat pasukan kaum muslimin, yang mana dibantu oleh Khalid bin Walid dengan jumlah pasukan sebanyak 1.500 orang. Dan tidak hanya Khalid bin Walid, tapi juga mendapat bantuan dari Musanna bin Harithah, yang mana ketika sebelum Khalid datang itu ia bertugas mengadakan perluasan ke beberapa daerah seperti di Irak dan Persia. Kemudian setelah Khalid bin Walid membantu, Abu Bakar pun mendengar berita bahwa pasukan Abu Ubaidah kewalahan menghadapi pasukan Romawi Timur di Syria. Lalu Khalid pun ditugaskan untuk membantu Abu Ubaidah. Ketika berkecamuknya perang melawan bangsa Romawi Timur itu, datanglah surat ataupun berita kepada kaum muslimin yang memberitakan bahwa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah wafat. Maka dengan itu Abu Ubaidah menggantikan kepemimpinan Khalid bin Walid sebagai panglima perang atas perintah Umar bin Khattab, yang mana ketika itu telah menggantikan kekhalifahan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian pada masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak terjadi gejolak ataupun permasalahan. Di antaranya ialah pemberontakan dari orang-orang yang keluar dari Islam atau dikenal dengan istilah orang-orang murtad. Kemudian muncul juga sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Dan yang terakhir ialah di antaranya itu orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena hal inilah Khalifah Abu Bakar lebih fokus perhatiannya untuk memerangi para pemberontak tersebut. Maka dikirimlah pasukan untuk memeranginya. Dengan insiden memberantas para pemberontak, maka bergugurlah para penghafal Al-Quran. Dengan banyaknya berguguran para penghafal Al-Quran, Umar bin Khattab pun mengusulkan kepada khalifah karena kekhawatirannya, karena semakin banyak penghafal Al-Quran, ditakutkan Al-Quran akan semakin hilang. Maka menanggapi usulan dari Umar bin Khattab tersebut, Abu Bakar pun mengutus Zaid bin Sabit untuk merealisasikan saran dari Umar bin Khattab itu. Abu Bakar menjadi khalifah tidak lebih hanya sekitar 2 tahun saja. Kemudian ia meninggal dunia dan dimakamkan di samping makamnya Rasulullah SAW. Kemudian khalifah yang kedua ialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatmah. Umar bin Khattab ini merupakan seseorang yang berperawakan tinggi, besar dan tegap, dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Dia memiliki jenggot yang lebat, memiliki serta wajah yang tampan, dan kemudian warna kulitnya itu coklat kemerah-merahan. Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan khalifah pertama yang menyandang gelar khalifah sekaligus sebagai panglima tertinggi pasukan Islam. Maka dengan itu beliau pun digelari dengan Amirul Mukminin, yaitu panglima orang-orang beriman. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, kondisi politik dalam keadaan stabil dan usaha perluasan wilayah Islam pun memperoleh hasil yang gemilang. Ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah terus dilanjutkan. Kemenangan dalam perang Yarmuk pada masa Abu Bakar As-Siddiq membuka jalan bagi Umar bin Khattab untuk menggiatkan lagi usahanya, sehingga mendapatkan kemenangan atas tentara Romawi di Ajnadin pada tahun 16 Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan pengembangan Islam ke Persia, yang mana itu telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan Islam menuju Persia ini dikomandoi atau dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas.
dalam perkembangan berikutnya berturut-turut wilayah demi wilayah dikuasai oleh umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab pun juga turut mengembangkan kekuasaannya di daerah Mesir, yang mana ketika itu Mesir terdiri dari suku bangsa Kipti, yang mana ketika itu Mesir berada dalam penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari kaum muslimin. Setelah berhasil menaklukkan Syria dan Palestina, Khalifah Umar bin Khattab pun memberangkatkan pasukan sebanyak 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Maka pasukan itu pun berhasil membebaskan Mesir dari kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Di antara jasa dan peninggalan Khalifah Umar bin Khattab selama ia menjabat sebagai khalifah, di antaranya ialah menertibkan pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang. Diadakan kebijakan peraturan perundang-undang mengenai ketertiban pasar dan ukuran dalam berjual beli. Selain dari itu, khalifah juga membentuk beberapa dewan, di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara, Dewan Militer, dan ia pun juga membentuk urusan kehakiman, yang mana ketika itu yang masyhur menjadi hakim ialah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar bin Khattab ini wafatnya yaitu dengan dibunuh oleh seseorang, yang mana ketika itu ia tengah mengimami salat subuh dan datang seseorang yang berada di belakangnya menusuk ia dengan pisau. Maka ketika itu setelah beberapa hari ditusuk, maka Khalifah Umar bin Khattab pun meninggal. Kemudian khalifah yang ketiga ialah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah, yang merupakan seseorang dari kaum Quraisy. Utsman bin Affan ini memeluk Islam karena ajakan dari khalifah ataupun ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, dan menjadi salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Dan Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan satu-satunya di antara Khulafaur Rasyidin yang menjabat paling lama, yaitu selama 12 tahun. Selama Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, ia juga melakukan beberapa upaya perluasan kekuasaan Islam. Di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan di Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah pada masa Utsman ini lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Maka dengan telah dibangunnya armada laut tersebut, satu persatu daerah yang berada di seberang lautan mulai ditaklukkan. Di antaranya ialah wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Kemudian dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam yang berada di luar kota Madinah, maka Khalifah Utsman pun melakukan pengamanan terhadap para pemberontak yang melakukan makar di daerah Azerbaijan Rai, karena mereka ini termasuk orang-orang yang enggan membayar pajak. Begitu juga dengan daerah Iskandaria dan Persia. Kemudian dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan ini pun terdapat beberapa ketidaksukaan kaum muslimin yang mana itu terjadi pada tahun setengah kedua dari masa jabatan, tepatnya pada tahun ke-7 dari masa jabatan Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Karena Khalifah Utsman bin Affan banyak memasukkan unsur kekeluargaan dalam sistem pemerintahannya. Maka dengan itulah kaum muslimin mulai tidak suka terhadap kebijakan yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan tersebut. Meskipun demikian, tidak berarti dalam masa jabatannya Khalifah Utsman bin Affan tidak melakukan hal-hal yang berdampak untuk umat Islam. Utsman bin Affan pun telah berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga berhasil membangun jalan, jembatan, masjid, dan juga memperluas Masjid Madinah. Kemudian prestasi yang paling penting
dari Khalifah Utsman bin Affan ini ialah menulis kembali Al-Quranul Karim yang mana telah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana ketika itu mushaf Al-Quran disimpan oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Manfaat dibukukannya Al-Quran oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama, menyatukan umat Islam pada satu mushaf yang seragam ejaannya. Kemudian yang kedua ialah menyatukan bacaan. Meskipun masih terdapat beberapa bacaan yang berbeda, tetapi tidak berlawanan dengan ejaan yang terdapat pada mushaf Utsmani ini. Kemudian yang ketiga ialah menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertiban urutan yang kita lihat pada mushaf Al-Quran pada saat sekarang ini. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman ini. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman bin Affan, yang mana ketika itu Utsman bin Affan tengah membaca Al-Quran, dan ketika itu pula lah Khalifah Utsman bin Affan mati syahid. Hal ini persis sama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Utsman bin Affan nantinya akan mati syahid. Dan beliau pun dikuburkan di pemakaman Baqi' yang berada di daerah Madinah. Kemudian khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ia merupakan khalifah yang keempat yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan yang terbunuh ketika membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib ini hanya menjabat selama 6 tahun saja. Dan ketika ia menjabat, ia menghadapi berbagai macam pergolakan dan permasalahan. Dan bisa dikatakan bahwa tidak ada sedikit pun pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini yang dapat dikatakan stabil. Karena ia menghadapi berbagai macam pergolakan ataupun pemberontakan. Seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhum. Alasan mereka ini memberontak ialah karena Ali tidak mau mengusut tuntas ataupun menyelesaikan permasalahan terkait terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ini. Dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang ditumpahkan secara zalim. Kemudian bersamaan dengan itu, kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur Damaskus. Dan kemudian di antara peristiwa yang paling terkenal ataupun populer pada masa kekhalifahan Ali ini ialah terjadinya perperangan antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali, yang mana perperangan ini terjadi di daerah Siffin. Maka dengan itu perang itu dinamakan dengan perang Siffin. Ketika terjadi perperangan di antara keduanya, pasukan Muawiyah mengalami terdesak karena hampir mengalami kekalahan. Maka dengan itu Amr bin As sebagai penasihat dari Muawiyah, yang mana Amr bin As ini dikenal sebagai seorang yang cerdik dan pandai berunding. Ia meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya untuk mengangkat Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat untuk berdamai dan melanjutkannya dengan tahkim. Maka Ali pun yang ketika itu sudah hampir mencapai kemenangan, menerima tawaran dari Muawiyah tersebut. Maka diadakanlah tahkim di Daumatul Jandal. Maka dengan keputusan Ali tersebut, maka terbagi dua lah kelompok Ali. Ada kelompok yang mendukung Ali yang dinamakan dengan kelompok Syiah, dan ada kelompok yang menentang dengan kebijakan yang dibuat Ali, yaitu dinamakan dengan kelompok Khawarij. Dan pada pemerintahan Ali ini hampir tidak ada pengembangan wilayah kekuasaan Islam, karena ia sibuk, kaum muslimin tengah sibuk dihadapi dengan berbagai macam kerusuhan yang terjadi ketika itu, seperti perang Jamal, perang Siffin dan lain sebagainya. Maka dengan itu kekuasaan Islam bisa dikatakan tidak ada pengembangan yang dilakukan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian ketika Ali radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman sebuah pedang beracun di dahinya, dan pedang tersebut mengenai otaknya,
yang mana hal ini dilakukan oleh seseorang dari kelompok Khawarij yang bernama Ibnu Muljam, yang mana ia membalaskan dendam atas kematian keluarga seorang wanita yang mana itu merupakan temannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.